Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Coba Elia Ministry dan juga Infinity Ministry memberikan tema mengapa baptisan penting. Dan sharing hari ini saya kasih judul seperti seharusnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dan judul berikutnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Bapak Saudara, dari judul aja udah ketahuan ya, kenapa baptisan itu penting. Mari kita baca ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara, Galilea ke Yordan itu jaraknya jauh, sekitar 25 km. Dan pada waktu itu belum ada kendaraan ya. Jadi dari sini kita tahu Yesus menempuh perjalanan yang jauh untuk sesuatu yang penting. Baptisan itu penting. Sebab kalau tidak penting, saya percaya ayat ini akan berkata demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes hanya untuk dibaptis olehnya. Tetapi tidak ada kata hanya. Artinya baptisan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, Tuhan Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali gereja dalam aturan-aturannya justru menjadi penghambat atau memperlambat orang untuk dibaptis. Salah satu contoh adalah dengan gereja kadang-kadang membuat aturan seperti ini. Pelayanan baptisan itu di hari Jumat di minggu kesekian. Satu kali saya datang kepada gereja saya dulu, ya saya bilang kepada yang berwenang, saya bilang, kalau orang datang hari ini untuk dibaptis, gereja harus siap. Baptis, layani mereka. Ya, jangan tunggu dengan jadwalnya. Oh masih 2 minggu lagi. Ya, karena baptisan adalah sesuatu yang penting. Ya. Bila perlu waktu dia datang malam hari sekalipun, ya minta dibaptis, ayo gereja, mari kita layani, ya lakukan. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Ini makanya kenapa saya kasih judul seperti seharusnya. Ya, karena sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita seharusnya menggenapi atau melakukan seluruh kehendak Allah, bukan sebagian tetapi semua. Ya, apa itu kehendak Allah? Ada di Alkitab. Ya. Ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang mesti kita jauhi. Ya. Dan ayat tadi dikatakan Yohanes pun menurutinya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kiranya ketaatan adalah menjadi ciri khas kita. Ya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, segera beri dirimu untuk dibaptis. Menarik, waktu saya coba cari kata baptis di Alkitab elektronik, ya di situ banyak yang mengkaitkan dengan kalimat begini. Mereka memberi diri untuk dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Oleh karena itu saudara, beri dirimu untuk dibaptis. Segera keluar. Ya, setelah saudara melakukan yang itu dibaptis, saudara juga harus keluar. Ya, untuk apa? Menuntaskan amanat agung. Ya, apa itu amanat agung? Matius 28 ayat 19 berkata begini, karena itu pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Ini adalah amanat agung. Kalau dikatakan amanat itu tentu pesan yang sangat penting. Sekali lagi, baptisan itu penting. Ya.
Dikatakan tadi waktu kita mau melakukan itu, ya langit terbuka, surga terbuka, berkat-berkat Tuhan terbuka bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mau melakukannya. Kemudian penuh dengan Roh Kudus, ya, Roh yang luar biasa yang ada pada Daniel, yang menjadikan Daniel melebihi orang lain. Ya, Roh yang sama juga akan menyertai kita. Ayat 17, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan baik, ya. Waktu kita mau melakukan ini, ya, ada kasih Allah yang turun bagi kita. Kita dikasih Allah. Kemudian perkenanan Tuhan itu turun. Betapa itu sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Saya tutup dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, mari kita kerjakan. Ini merupakan suatu paket lengkap dari perintah Allah. Ya, bertobat dan dibaptis. Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Puji Tuhan. Shalom.